Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyelesaikan izin mengundurkan diri Taruna Pertama Teknik Imigrasi Angkatan 26, nama Babang Guritno, Satu Pengedeni NRT 2023.2968.102, Prodi Administrasi Keimigrasian A. Izin dosen, izin untuk menceritakan tentang kisah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW atau bernama Nabi Muhammad SAW adalah salah satu nabi besar di agama Islam dan juga sebagai penutup para nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW sangatlah istimewa pada saat itu, karena pada saat malam hari Rasulullah SAW saat kelahiran beliau, banyak bintang-bintang yang menerangi langit dan membuat langit Mekah begitu terang benderang. Bahkan kakeknya sendiri Abu Muthalib mengatakan langit itu bagaikan cahaya yang 1000 bulan yang tidak pernah datang selama ini di kota Mekah. Selain itu, saat kelahiran Nabi Muhammad, sang ibunda yang bernama Siti Aminah dibantu oleh banyak bidadari pada saat itu dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kelahiran Nabi Muhammad SAW pun menjadi lancar dan juga bayinya sangat sehat dan juga kuat. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW lahir dengan keadaan yatim karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya yang bernama Abdullah pada di usia kandungan 3 bulan. Dan pada saat itu yang merawat adalah ibunya Aminah dan juga kakeknya Abu Muthalib. Pada saat Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah, salah satu pembantu di keluarga Abu Muthalib. Dan hingga sejak dewasa pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan kabar duka kembali karena Nabi Muhammad menjadi seorang anak yatim piatu karena ditinggalkan oleh sang ibunda tercinta, yaitu Siti Aminah. Dan yang merawat Nabi Muhammad yaitu kakek yang sangat dia cintai, yaitu Abu Muthalib. Selain itu juga Nabi Muhammad akhirnya kehilangan sosok yang dia cintai, yaitu Abu Muthalib pada usia 8 tahun. Dan Nabi Muhammad pun dirawat dan diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, anak dari Abu Muthalib dan kakak dari ayahnya. Abu Thalib sendiri mendidik dan juga mengajari Nabi Muhammad begitu banyak hal seperti berdagang dan mengembala domba. Pada saat Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad lebih sering menghabiskan waktu mengembala domba. Dan saat beranjak dewasa di usia 12 tahun, Nabi Muhammad sudah mulai berdagang bersama pamannya. Pada ada suatu kisah saat itu Nabi Muhammad berdagang dengan pamannya di salah satu negeri di daerah Timur Tengah, yaitu Yerusalem atau daerah dekat di Israel sana. Di saat itu Nabi Muhammad bertemu dan Abu Thalib berjumpa dengan seorang pendeta yang terkenal di daerah sana. Dan saat itu Abu Thalib bertanya sesuatu pada pendeta tersebut karena ingin berdagang di daerah sana. Tapi pendeta tersebut mengatakan bahwa dia melihat dan memiliki firasat ada seorang yang sangat penting yang sedang datang ke sana di kotanya. Dan saat dicek ternyata yaitu Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan Nabi Muhammad diperiksa tangannya, ternyata benar. Nabi Muhammad adalah salah satu ciri-ciri khas yang dimiliki oleh seseorang yang akan datang di muka bumi, yang akan memberikan kabar gembira dan menyebarkan sebuah agama yang mengatakan bahwa kebenaran sudah akan disebarkan oleh Muhammad sendiri. Dan hal tersebut membuat pendeta mengatakan pada Abu Thalib bahwa untuk membawa Nabi Muhammad SAW pergi jauh dari kota tersebut, karena takutnya ketika ada seseorang yang mengetahui hal tersebut, nyawa Nabi Muhammad SAW akan terancam. Nabi Muhammad mulai berdagang dengan sangatlah pandai, bahkan dia ikut dengan salah satu saudagar kaya di kota Mekah, yaitu seorang janda yang bernama Siti Khadijah. Nabi Muhammad sangatlah begitu pandai menjual barang-barang Siti Khadijah. Bahkan Siti Khadijah pun pernah bertanya pada salah satu pegawainya bagaimana Nabi Muhammad berdagang. Nabi Muhammad berdagang dengan cara menggunakan syariat-syariat Islam yang sekarang ini dipakai, dengan dia menjualkan barang-barang yang dia beli, seperti semisal saya membeli handphone dengan harga 1 juta,
Lalu saya tidak memberikan langsung patokan harga keuntungan saya, tetapi Nabi Muhammad sendiri memberikan patokan keuntungan tersebut kepada sang pembeli. Maka dari itu banyak pemilih konsumen yang menyukai dengan cara dagang Nabi Muhammad. Dan salah satunya juga para konsumen dan pembeli memberikan keuntungan Nabi Muhammad juga tidak kecil. Dan Nabi Muhammad juga sering bersedekah dalam salah satu tersebut yang membuat dagang Nabi Muhammad cepat habis. Dan dikatakan juga Nabi Muhammad selalu dikelilingi awan saat berjalan mengelilingi kota untuk berjual dagang-dagangan tersebut, karena awan-awan tersebut melindungi Nabi Muhammad dari cahaya matahari yang panas, terik panas matahari yang sangat menyengat di kota Mekah dan di kota Arab lainnya. Beranjak dewasa, Siti Khadijah pernah mengatakan pada salah satu temannya bahwa dia sangat menyukai Nabi Muhammad, dan hal tersebut membuat Siti Khadijah ingin menikahi Nabi Muhammad, tetapi malu-malu. Setelah itu teman dari Siti Khadijah sendiri menghampiri pamannya, yaitu Abu Thalib, karena Abu Thalib adalah salah satu sebagai wali Nabi Muhammad SAW saat itu. Dia mengatakan kepada Abu Thalib bahwa dia ingin menikahi Nabi Muhammad SAW, dan Abu Thalib pun merespon dengan sangat senang, karena hal tersebut salah satu hal yang sangat menggembirakan bagi keluarga Abu Thalib. Dan Abu Thalib sendiri pun mengatakan dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan salah satu kabar tersebut. Dan Nabi Muhammad pun juga setuju akan hal tersebut. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Thalib dan beserta keluarganya melamar Siti Khadijah di waktu tersebut. Dan setelah tak lama kemudian Nabi Muhammad pun menikahi Siti Khadijah. Dan di pernikahan tersebut Nabi Muhammad dan Siti Khadijah diberikan oleh karunia anak perempuan yang sangat beliau cintai, yaitu Fatimah. Fatimah adalah putri kecil yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga dia mendidiknya dengan sangat baik dan menjadikan dia jadi salah satu anak yang paling solehah di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW diberikan sebuah tugas oleh Allah SWT untuk menyebarkan agama Islam. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pernah diberikan petunjuk oleh Allah untuk datang ke Gua Hiro. Pada saat itu Nabi Muhammad belajar mengenai Al-Quran, dan di Gua Hiro tersebut yang mengajari adalah Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan penuh gagah dan sayapnya yang sangat panjang yang membuat Nabi Muhammad SAW takut. Tetapi Malaikat Jibril pun memeluk Nabi Muhammad dan mengatakan, "Jangan takut Muhammad, karena sesungguhnya aku adalah makhluk ciptaan Allah SWT, dan kehadiranku di sini hanya untuk mengajarimu mengenai Al-Quran dan tentang Islam." Nabi Muhammad pun mempelajari Al-Quran dengan sangat baik dan menyebarkan agama Islam dengan berhati-hati. Karena pada saat itu rakyat Mekah saat itu adalah rakyat masyarakat yang bodoh karena menyembah berhala dan melakukan budaya-budaya yang aneh pada masa saat itu. Dan satu persatu pun orang-orang terkenal masuk di agama Islam. Yang pertama ada Siti Khadijah yang pasti, Fatimah, dan juga Abu Bakar, salah satu tokoh terkenal di kota Mekah. Dan yang paling mengejutkan di salah satu yang bergabung di umat Islam yaitu Umar bin Khattab, karena pada saat itu Umar bin Khattab sangat kekeh dengan agama yang dianut, yaitu ada agama nenek buyutnya. Tetapi pada saat itu dia pernah berkunjung ke adiknya. Dia tidak sengaja memergoki adiknya, dan suaminya atau adik iparnya sedang membaca Al-Quran. Umar bin Khattab sangat marah, bahkan sampai pernah memukul adiknya dan juga adik iparnya tersebut hingga terjatuh. Dan saat itu Umar bin Khattab pun tidak sengaja membaca Al-Quran tersebut dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah tulisan yang sangatlah indah. Dan dia mengatakan bahwa tidak ada manusia satupun yang bisa mengarang hal ini. Dan hal tersebut membuat Umar bin Khattab tersentuh dan berlari menuju rumah Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab mendok-dok atau bertamu di Nabi Muhammad SAW dengan sangat kencang. Dan Nabi Muhammad pun sebenarnya saat itu sedikit khawatir dan takut karena yang datang adalah Umar bin Khattab. Kenapa dia datang di sini? Tetapi hal tersebut sangatlah menjadi keterbalikan, karena Umar bin Khattab mengatakan dengan keras kepada Nabi Muhammad bahwa dia sangat ingin sekali masuk ke Islam.
Dan salah satu doa Nabi Muhammad SAW pada saat itu berdoa pada Allah SWT bahwa dia berharap Umar bin Khattab dulukan hatinya untuk masuk ke agama Islam. Pada masa Umar bin Khattab masuk ke agama Islam, penyebaran agama Islam di kota Mekah tidaklah diam-diam seperti dulu, tetapi bahkan sekarang terang-terangan, dan yang mulai masuk ke agama Islam pun sangatlah banyak. Pada saat itu Nabi Muhammad pun di usia Pada saat itu Nabi Muhammad sangatlah berduka karena ditinggalkan oleh istri tercinta yaitu Siti Khadijah dan juga sekaligus pamannya yaitu Abu Thalib. Pada saat itu Nabi Muhammad sangat bersedih dan merenung pada dirinya sendiri kenapa hal tersebut terjadi pada dirinya. Karena dua orang yang dia sayangi meninggalkan dia selamanya. Dan saat itu juga Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril mengatakan bahwa Allah ingin bertemu dengannya langsung di langit ketujuh yaitu Ars atau rumah Allah SWT yang menyampaikan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun datang menggunakan buruk kendaraan malaikat yang datang ke sana dengan kecepatan mata. Nabi Muhammad pun bertemu dengan Allah SWT dan Allah SWT memberikan tugas pada Nabi Muhammad untuk umat Islam menjalankan sebuah ibadah yaitu yang disebut sholat. Pada saat itu juga Nabi Muhammad saat itu diberikan jumlah rakaat yang sangat banyak hingga saat dia menuruni setiap tangga dia berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu dan mengatakan bahwa umatnya tidak akan bisa menyelesaikan jumlah rakaat tersebut karena terlalu banyak dan usianya yang terlalu pendek, hingga dia bertemu dengan Nabi Isa dan berjumlah 17 rakaat dan disebut 5 waktu yang ada terdiri dari subuh, zuhur, asar, dan maghrib dan isya. Dan Nabi Muhammad SAW pun diangkat menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun dan menjadi penutup para nabi dan rasul-rasul Allah sebelumnya. Dan jika ada yang mengarang bahwa ada nabi ya mengaku-ngaku diri jadi nabi itu adalah nabi palsu dan rasul palsu. Nabi Muhammad SAW pun memiliki mujizat yang sangat banyak seperti dia bisa membelah bulan pada saat dia ditantang oleh para penyihir di kota Mekah karena dia meragukan kekuatan Nabi Muhammad SAW. Dan penyihir tersebut saat itu kan dia bisa membelah bulan tersebut, penyihir tersebut bahkan menjadi seorang mualaf dan bergabung dengan agama Islam. Selain itu juga pada saat itu Nabi Muhammad pernah hijrah ke Madinah karena situasi Mekah yang kurang baik, dan dia menyebarkan agama Islam di kota Madinah dan menjadikan kota Madinah sebagai saudara kota Mekah atau sebagai suku Ansor. Dan Nabi Muhammad SAW pun meninggal pada usia 65 tahun. Dan salah satu menjadi hal yang sangat berduka untuk para rakyat Mekah dan juga sahabat-sahabat Nabi lainnya. Salah satu hal yang terunik di kisah Nabi Muhammad SAW menurut saya saat peletakan Hajar Aswad, karena pada saat itu tokoh-tokoh besar di kota Mekah seperti Abu Thalib, pamannya dan paman-pamannya lain mengatakan bahwa batu ini harus diletakkan di Ka'bah oleh tokoh-tokoh terkenal. Pada saat itu para petinggi Mekah mengatakan menyarankan Abu Thalib saja yang meletakkan tersebut, tapi Abu Thalib tidak menginginkan, tidak panas atau tidak menerima tawaran tersebut, dan dia mengatakan bahwa siapa yang melewati gapura di kota Mekah yang lewat pertama kali, maka orang tersebut ya akan meletakkan Hajar Aswad tersebut. Dan ternyata yang melewati pagar kota Mekah di saat itu yaitu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW pun ditunjuk untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Sekian dari saya untuk kisah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosa menyesuaikan izin melakukan diri Taruna Pertama Teknik Imigrasi Angkatan 26, nama Bambang Guritno, Satu Pengendali NRT 2023-2908-102, Prodi Administrasi Indonesia. Mohon dosen, mohon untuk menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Islam adalah sebuah agama yang diturunkan oleh Allah SWT dan disebarkan oleh Nabi Muhammad. Islam sendiri sebagai salah satu agama penyempurna agama-agama Allah sebelumnya, seperti agama yang disebarkan oleh Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Pada saat itu Islam hadir diturunkan oleh Nabi di kota Mekah atau di Arab Saudi, karena pada saat itu keadaan negara Arab sangatlah kacau dengan orang-orang Baduinya, orang-orang bodoh di sana
memiliki budaya yang sangat buruk dan bahkan melenceng jauh dari hak asasi manusia yang kita sebut saat ini. Dan jika Nabi Muhammad sendiri sangatlah istimewa dan menjadikan negara Arab sendiri salah satu menjadi negara terbesar yang memiliki mayoritas agama Islam terbanyak di dunia, yang kedua, yang ketiga. Dan di sana juga menjadi salah satu tempat ibadah untuk umat Islam, yaitu berhaji dan umroh di sana, karena kita yang mendatangi sebuah Baitul Maqdis, yaitu Ka'bah, dan hanya orang-orang yang terpilih lah yang bisa datang ke sana. Islam hadir untuk mendamaikan di dunia, di negara Arab dan juga di dunia, karena Islam hadir membawa kedamaian. Islam sendiri bukan hanya diyakini tapi juga diimani oleh seluruh umat Islam, meyakini bahwa Allah lah Tuhannya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah SWT, dan kita mengimaninya akan hal tersebut seperti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti menjalankan sholat 5 waktu, mengaji, bersedekah, berpuasa, berzakat, dan juga haji jika bila mampu. Islam sendiri salah satu agama yang istimewa bagi saya karena memiliki sebuah aturan-aturan yang sangat tidak keras dan sangat logis bagi saya di antara agama-agama lain. Dan dikatakan juga Islam sendiri adalah agama yang sempurna. Menurut saya itu juga benar karena agama-agama sebelumnya memiliki teori-teori pada pandangan yang zaman dulu. Dan iman menurut saya adalah suatu keyakinan sebagai umat muslim untuk meyakini apa itu kebenaran-kebenaran yang ada di agama Islam. Seperti kita meyakini akan adanya Allah, kita meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan kita juga meyakini akan adanya malaikat dan juga hari kiamat, syaitan, dan juga kehidupan setelah kematian. Karena itu sebagai seorang muslim, kebanyakan orang muslim juga selalu menaati aturan-aturan yang ada karena iman tersebut. Karena setelah kita meyakini iman dan juga memiliki iman dan meyakini akan hal tersebut, kita pasti akan selalu takut dan khawatir akan Allah SWT, karena kita sangat malu dan juga sangatlah rendah jika melakukan hal-hal yang buruk. Dan ihsan sendiri menurut saya adalah sebuah amalan-amalan yang baik yang dijalankan oleh seluruh umat muslim, seluruh umat di dunia, terutama umat muslim. Karena ihsan sendiri adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW saat dalam hadisnya, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya. Seperti kita sholat 5 waktu, kita dengan khusyuk membayangkan bahwa Allah itu selalu hadir setiap saat kita ada di sana. Bukan hanya saat sholat saja, tapi segala aktivitas yang kita kerjakan, kita harus selalu meyakinkan bahwa Allah itu selalu melihat kita dan selalu berada di sisi kita. Dan hal tersebut selalu membuat kita khawatir akan berbuat buruk dan selalu mengamalkan hal-hal yang baik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosa menyesuaikan, izin mengakhiri Taruna Pertama Teknik Migrasi Angkatan 26. Nama Babang Guritno, Sacer Pengendali NRT 2023.2968102. Prodi Administrasi Keimigrasian A. Mohon dosen izin untuk menceritakan pengalaman saya sebagai seorang muslim dan menaati aturan-aturan yang ada. Saya sebagai seorang muslim sudah sejak lahir karena keluarga saya sudah sebagai seorang muslim pada saat itu. Dan saya sendiri sudah diajarkan oleh orang tua saya, ustadz saya dan guru agama Islam saya di sekolah bahwa peraturan di Islam pun harus ditaati, seperti contoh peraturan-peraturan wajib seperti menjalankan sholat 5 waktu dan juga tidak membantah pada orang tua, selalu taat dan patuh pada orang tua dan membantu mereka dan selalu menyenangkan hati mereka, dan tidak melanggar aturan-aturan yang ada seperti tidak mencuri, tidak berbohong, dan juga tidak boleh curang. Hal tersebut sudah saya jalankan sejak saat kecil karena sudah dididik pada orang tua saya sejak mulai usia dini. Hal tersebut sudah saya jalankan dengan sangat hati-hati, tetapi perkembangan dewasa membuat saya menyadari bahwa di usia-usia bertambah usia, terkadang manusia sudah mulai seperti melenceng dari aturan karena di fase-fase nakal tersebut. Tapi alhamdulillah saya bisa kembali untuk meluruskan apa yang sikap saya yang awalnya melenceng dari ajaran agama Islam
kembali ke hal yang benar. Di Islam sendiri memiliki aturan yang sangat banyak, tetapi hal tersebut justru membuat kita menjadi seorang yang sangat baik di masyarakat dan juga baik juga untuk diri sendiri. Seperti contoh, kita tidak diperbolehkan makan daging babi dan juga minuman yang mengandung alkohol, dikarenakan hal tersebut tidak baik untuk kita karena tidak menyehatkan untuk tubuh kita. Bahkan hal tersebut disampaikan sendiri oleh pakar kesehatan seperti dokter-dokter terkenal di luar negeri pun mengatakan hal tersebut. Dan di Islam juga mengajarkan untuk bersedekah, karena harta yang kita miliki tidak 100% milik kita sendiri, tapi juga milik orang-orang yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu atau orang-orang yang keterbatasan ekonomi. Selain itu juga Islam memiliki sesuatu amalan sunnah yang sangat banyak juga, seperti berpuasa Senin Kamis. Hal itu juga ternyata menyehatkan tubuh, karena salah satu ahli pakar kesehatan juga mengatakan bahwa pada saat kita puasa, kita itu mengonsumsi sebuah makanan dan minuman dengan jumlah kadar yang sangat sedikit, dan hal tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh karena yang keterbiasaan kita makan setiap hari membuat konsumsi gula kita dan juga karbohidrat kita yang sangat berlebihan, dan tubuh sebenarnya harus beristirahat akan hal tersebut, karena organ tubuh kita tidak harus selalu bekerja untuk mengelola hal-hal tersebut. Dan salah satu amalan sunnah yang sangat unik juga dan juga saya menyarankan bagi kita adalah tertidur dengan posisi keadaan miring ke kanan, karena pakar kesehatan juga mengatakan hal tersebut sangatlah menyehatkan karena membuat jantung kita istirahat. Nah, itu juga di Islam mengajarkan kita untuk berolahraga, karena Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa olahraga sangatlah menyehatkan. Selain untuk menyehatkan, bahkan bisa membuat tubuh kita menjadi baik dan bagus dan enak dilihat oleh orang lain. Olahraga yang disukai Nabi Muhammad SAW salah satunya adalah memanah, berkuda, dan juga berpedang, karena pada saat itu adalah kegiatan yang bersifat notabene untuk berperang juga dan juga untuk melindungi diri sendiri. Salah satu amalan dan kegiatan yang Islam ajarkan pada saya yaitu pada saat bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan, karena di Islam sendiri mengajarkan untuk kita rasakan diri kita di posisi pada orang-orang yang tidak memiliki ekonomi yang sangat berkurangan, dan juga berzakat untuk memberikan harta kita, dan atau istilah kata di agama Islam itu membersihkan harta-harta kita yang kita miliki, karena 100% yang harta kita miliki itu bukanlah sesuatu yang halal. Walaupun kita memang bekerja dengan halal menurut kita pribadi masing-masing, tapi hal tersebut tidaklah 100% halal. Selain itu juga kita diajarkan mengaji, dan mengaji juga salah satu amalan wajib sebenarnya, dan hal tersebut sering sebagai seorang muslim sebenarnya kita diwajibkan untuk khatam Al-Quran atau mengaji hingga juz 30 selesai maksudnya. Dan di agama Islam sendiri, sebagai saya pribadi juga sering menjalankan aktivitas yang sangat banyak, dan saya selalu mengawali dengan kata basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dan berdoa pada Allah bahwa semoga segala aktivitas yang saya akan lakukan diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga keberhasilan. Seperti saya saat mau bepergian, saat mengawali ujian tes, atau berkuliah atau melakukan hal lainnya. Sebagai seorang muslim juga kita selalu diajarkan untuk selalu berpikiran yang sangat positif, karena suudzon tersebut bukanlah hal yang baik, karena belum tentu apa yang kita pikirkan pada orang lain atau berfirasat yang buruk pada orang lain itu belum tentu benar, karena kita belum memastikan tersendiri. Karena itu kita harus selalu husnuzon pada orang-orang lain. Dan kita juga sering sebagai seorang muslim juga kita diajarkan memiliki persatuan yang kuat, karena di muslim sendiri diajarkan perdamaian, karena tidak ada perselisihan atau perperangan, karena di agama Islam sendiri tidak menyukai hal tersebut.
walaupun berbeda agama juga, kita harus merukuni semua agama yang ada, karena sungguhnya mereka juga adalah umat Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya mengenai kegiatan-kegiatan dan peraturan-peraturan agama Islam yang saya jalani sebagai seorang muslim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Taruna pertama Teknik Migrasi Angkatan 26. Nama Bambang Guritno Satrio Pengendani, NRT 2023.298.102. Pelajaran Literasi Keindonesiaan A. Mohon dosen izin untuk menyampaikan apa yang saya percaya tentang gaib dan kehidupan setelah kematian. Gaib sendiri telah diajarkan di agama Islam. Gaib terdiri apa yang tidak terlihat seperti kasat mata pada kita sendiri. Hal tersebut sudah diajarkan di agama Islam, di dalam Al-Quran juga, bahwa hal gaib itu adalah nyata. Seperti kita tidak bisa melihat jin atau syaitan dan juga malaikat, karena hal tersebut tidaklah bukan suatu hal yang bisa kita lihat karena kita tidak memiliki kelebihan hal tersebut. Tetapi terkadang ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kelebihan bisa melihat syaitan. Tapi hal tersebut masih menjadi kontra karena banyak yang tidak percaya hal tersebut, yang disebut indigo. Tapi Nabi Muhammad SAW sendiri dan juga Nabi Sulaiman bisa melihat, dan para nabi-nabi lainnya bisa melihat setan dan malaikat. Contohnya Nabi Muhammad bisa melihat setan yang ingin mengganggunya, dan juga bisa melihat malaikat dengan wujud nyatanya sendiri di saat dia berada di Gua Hira dan mengajarkan tentang Al-Quran pada Nabi Muhammad. Tetapi seringnya malaikat itu saat menampakkan diri kepada para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dengan wujud manusia, karena yang seperti Nabi Muhammad SAW katakan, wujud malaikat itu sangatlah besar, bahkan bisa melebihi isi bumi ini. Dan dikatakan juga sayap malaikat pun sangatlah besar dan juga panjang. Hal tersebut mengapa saat malaikat bertemu dengan para nabi-nabi Allah SWT berwujud manusia, dikarenakan malaikat tidak ingin makhluk Allah tersebut takut padanya, karena sebenarnya malaikat ingin menyampaikan kabar gembira maupun kabar buruk kepada para nabi-nabi Allah. Pada Nabi Sulaiman sendiri, Nabi Sulaiman memiliki kelebihan bisa memperbudak setan. Bahkan saat itu dikatakan bahwa istana-istana yang dibangun oleh Nabi Sulaiman sendiri adalah semua ciptaan dari, bukan ciptaan, maksudnya yang dibangun oleh setan sendiri. Dan dikatakan bahwa istana Nabi Sulaiman sendiri sangatlah besar, bahkan mengalahkan istana-istana kerajaan yang pernah ada di muka bumi ini. Dan Nabi Sulaiman juga diberikan kelebihan bisa memperbudak setan sebagai prajuritnya. Dikatakan juga dia selalu menangi peperangan karena setan dan jin sendiri memiliki kekuatan yang lebih dan bahkan tidak masuk akal untuk manusia sendiri. Dan kehidupan setelah kematian juga telah diterangkan oleh di agama Islam, di Al-Quran tentunya, bahwa hal tersebut adalah nyata, bahwa setelah di pasca kematian kita akan mengalami alam barzah, atau di masa sesi tanya antara mungkar nakir pada orang yang meninggal tersebut. Setelah pada sesi meninggal tersebut dikatakan bahwa arwah jasad orang tersebut, si fulan, yang jika orang tersebut memiliki amalan yang baik, maka dia akan dinampakkan tentang berubah gambaran surga dan dimimpikan surga saat kematian hingga hari kiamat tiba. Dan jika fulan tersebut memiliki amalan yang buruk, maka dia akan dinampakkan tentang neraka dan dimimpikan tentang neraka sehingga hari kiamat pun tiba. Setelah alam barzah, maka akan dibangkitkan di dalam kematian tersebut saat kiamat tiba. Dikatakan bahwa pada saat itu disebut setelah dibangkitkan dari kematian, para seluruh umat di dunia ini dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu disebut Yaumul Mahsyar. Pada saat itu sangatlah bermiliar-miliar orang berkumpul di padang mahsyar di satu titik tersebut, dan dikatakan jarak matahari dengan kepala kita seukuran satu jengkal.
Dan hal tersebut sangatlah panas bagi kita yang memiliki amalan yang buruk. Tapi jika kita memiliki amalan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala menutupi kita dengan awan di atas kepala kita dan juga terasa dingin. Dan di saat sesi di di Yaumul Masyar, kita sangatlah ketakutan karena yang kita akan lakukan selanjutnya yaitu penimbangan atau disebut Yaumul Hisab. Karena pada saat itu kita akan jadi salah satu penentuan apakah kita akan masuk surga atau kita akan masuk neraka. Dan satu persatu dari Nabi Adam alaihissalam hingga umat manusia terakhir akan dipanggil di Yaumul Hisab. Dan orang-orang baiklah yang akan masuk ke surga dan ya orang-orang yang buruk yang akan masuk neraka. Tapi juga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri bahwa umat Nabi Muhammad SAW atau orang yang beragama Muslim dan meyakini bahwa dia percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, dikatakan walaupun dia bersifat buruk sekalipun dia tetap akan masuk Islam. Dan hal tersebut dikarenakan Nabi Muhammad sendiri yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjanjikan hal tersebut pada saat detik-detik kematian Nabi Muhammad. Dan kehidupan setelah kematian tersebut bisa disebut kita berada di surga dan di neraka, dan kita akan kekal dan hidup selamanya di sana. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia selalu berbuat baik dan selalu menaati apa yang ada di aturan agama seperti sholat, mengaji, berzakat, berpuasa, dan juga hal-hal lainnya. Dan janganlah berbuat buruk dan seperti hal buruk lainnya seperti mencuri, memiliki pandangan yang jelek, dan juga berkata kasar dan hal lain-lainnya. Karena hal tersebut tidaklah disukai Allah SWT dan kita bisa terjerumus ke api neraka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.